Jepang, pada pertengahan abad ke-19, adalah negeri yang tertutup. Tirai bambu mengisolasinya dari dunia luar. Para shogun memerintah dengan tangan besi. Tradisi kuno tetap hidup. Namun, kedatangan kapal-kapal hitam dari barat mengubah segalanya. Commodore Matthew Perry datang dengan paksa. Ia membuka pelabuhan Jepang. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi para pemimpin. Jika tidak berubah, nasib mereka akan seperti negeri Asia lain yang dijajah. Mereka menolak menjadi korban, memilih menjadi pemain. Dimulailah revolusi besar, restorasi Meiji, 1868. Kaisar Meiji kembali memegang kekuasaan penuh. Slogan Fukoku Kyohei, negara kaya, militer kuat, menjadi mantra. Jepang bergerak cepat, misi dikirim ke Eropa dan Amerika. Mereka belajar segalanya, meniru teknologi industri, sistem pemerintahan, strategi militer barat. Pabrik baja bermunculan. Rel kereta menghubungkan kota-kota. Dalam beberapa dekade, Jepang bertransformasi. Dari negara feodal yang terisolasi menjadi kekuatan industri modern. Perubahan itu juga mengubah mentalitas. Rasa percaya diri tumbuh. Mereka melihat diri setara dengan Barat. Mereka merasa terpanggil memimpin Asia. Namun ada ambisi gelap di balik narasi itu, menggantikan penjajah lama dengan penjajah baru. Dorongan Jepang untuk berekspansi bukan tanpa alasan, ada logika dingin di baliknya. Pertama, soal sumber daya. Jepang adalah negara kepulauan, tanahnya sempit, sumber daya terbatas. Untuk menjalankan pabrik-pabrik, Jepang butuh minyak, karet, biji besi, batu bara. Semua itu tidak ada di tanah air mereka. Jawabannya di seberang lautan, Korea, Manchuria, Tiongkok. Kedua, keamanan nasional. Pemimpin Tokyo melihat peta dengan cemas. Mereka dikelilingi. Rusia di utara, Inggris, Prancis, Belanda. Tiongkok, meski sedang lemah, adalah raksasa tidur yang bisa kapan saja bangun. Bagi Jepang, cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang. Mereka perlu menciptakan zona penyangga. Selain alasan ekonomi dan militer, ada pula faktor ideologi. Konsep Hako Ichiu, 8 penjuru dunia di bawah satu atap, mulai populer. Gagasan, Kaisar takdirkan menyatukan dunia, tentu saja dimulai dari Asia. Mereka mempropagandakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Narasi, membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun di balik retorika persaudaraan itu, ada keyakinan superioritas rasial. Ras Yamato dianggap sebagai ras terpilih. Terakhir, ada dorongan dari dalam negeri. Kaum militeris, terutama perwira muda Angkatan Darat Kwantung, semakin berpengaruh. Mereka sering bertindak di luar perintah Tokyo. Mereka haus akan kejayaan dan penaklukan. Kombinasi kebutuhan sumber daya, ketakutan strategis, arogansi ideologis, dan tekanan militer domestik menciptakan badai sempurna. Badai yang siap menerjang seluruh Asia. Ujian pertama bagi militer modern Jepang datang pada tahun 1904. Lawannya bukan sembarangan, melainkan Kekaisaran Rusia, sebuah kekuatan besar Eropa. Keduanya berebut pengaruh di Korea dan Manchuria. Dunia meremehkan Jepang. Mereka pikir, si David dari Asia tidak akan mungkin menang melawan Goliat dari Eropa. Namun mereka salah besar. Perang Rusia-Jepang menjadi panggung pembuktian bagi Jepang. Pertempuran darat di Port Arthur berlangsung brutal dan memakan banyak korban. Namun, pasukan Jepang menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Mereka akhirnya berhasil merebut benteng strategis itu. Kemenangan yang paling menentukan terjadi di lautan. Pertempuran Tsushima pada Mei 1905. Laksamana Togo Heihachiro memimpin armada Jepang. Mereka berhadapan dengan armada Baltik Rusia yang telah berlayar setengah putaran dunia. Dalam waktu kurang dari 2 hari, armada Jepang menghancurkan hampir seluruh kapal perang Rusia. Ini adalah sebuah kemenangan telak yang mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah bangsa Asia berhasil mengalahkan kekuatan besar Eropa dalam perang konvensional. Kemenangan ini mengangkat status Jepang menjadi kekuatan dunia. Mereka mendapatkan hak sewa Port Arthur, jalur kereta api Manchuria Selatan, dan pengaruh dominan atas Korea. Pada tahun 1931, para perwira Angkatan Darat Kwantung mengambil tindakan sendiri. Dalam hitungan bulan, tentara Jepang menguasai seluruh Manchuria. Mereka mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Reaksi dunia terhadap kebangkitan dan agresi Jepang sangat beragam. Di banyak negara Asia yang masih terjajah, kemenangan Jepang atas Rusia disambut dengan sorak-sorai. Kabar itu menyebar dengan cepat, dari jalanan di Kalkuta hingga kedai kopi di Kairo. Untuk pertama kalinya, mitos superioritas ras kulit putih runtuh. Kemenangan Jepang membangkitkan semangat nasionalisme. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan termasuk di Hindia Belanda melihat Jepang sebagai inspirasi.
Namun, kekaguman itu tidak bertahan lama. Ketika sifat asli ekspansi Jepang mulai terlihat, terutama setelah invasi ke Manchuria, negara-negara tetangga seperti Tiongkok merasakan langsung kebrutalan militer Jepang. Bagi mereka, Jepang bukanlah pembebas. Jepang adalah penakluk baru yang bahkan mungkin lebih kejam dari penjajah Barat. Di Filipina yang dikuasai Amerika dan di Indochina yang dikuasai Prancis, para pemimpin lokal mulai waspada. Di Barat, reaksi juga terbelah. Awalnya, Inggris menjalin aliansi dengan Jepang untuk membendung pengaruh Rusia. Amerika Serikat, meskipun bersaing dengan Jepang di Pasifik, masih menganggapnya sebagai mitra dagang yang penting. Namun, invasi ke Manchuria pada tahun 1931 adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Liga Bangsa-Bangsa segera melakukan penyelidikan. Laporan Lytton menyimpulkan bahwa Jepang adalah pihak agresor. Liga menuntut Jepang untuk menarik pasukannya. Menghadapi kecaman internasional, Jepang memberikan jawaban yang tegas dan arogan. Alih-alih mematuhi Liga Bangsa-Bangsa, delegasi Jepang memilih untuk berjalan keluar dari sidang. Ini adalah sebuah pesan yang jelas bagi dunia. Jepang tidak akan tunduk pada aturan yang dibuat oleh kekuatan Barat. Langkah ini menandai isolasi Jepang dari komunitas internasional. Hubungan dengan Amerika Serikat dan dengan Inggris memburuk drastis. Dunia pun mulai terpolarisasi. Blok kekuatan baru mulai terbentuk, dengan Jepang, Jerman, dan Italia di satu sisi, dan negara-negara sekutu di sisi lain. Jalan menuju Perang Dunia yang lebih besar kini terbuka lebar. Ambisi besar Kekaisaran Jepang untuk menguasai Asia pada akhirnya membawa kehancuran. Bukan hanya bagi negara-negara yang mereka jajah, tetapi juga bagi Jepang sendiri. Puncak ekspansi mereka selama Perang Dunia Kedua yang meluas hingga Asia Tenggara, berakhir dengan kekalahan total. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi titik akhir yang tragis bagi sebuah impian kekaisaran. Jutaan nyawa melayang di seluruh Asia. Kota-kota hancur. Namun, di tengah puing-puing kehancuran itu, ada dampak tak terduga. Ekspansi Jepang meskipun brutal, secara ironis mempercepat akhir dari kolonialisme Barat di Asia. Kedatangan pasukan Jepang berhasil mengusir kekuatan kolonial, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Meskipun pendudukan Jepang seringkali lebih menindas, periode singkat itu mematahkan citra tak terkalahkan bangsa Barat. Hal ini memberikan ruang bagi para pejuang kemerdekaan, termasuk Indonesia, untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan memproklamasikan kemerdekaan. Warisan lainnya adalah trauma sejarah yang kompleks. Di Korea dan Tiongkok, isu-isu seperti Jugun Ian Fu atau wanita penghibur paksa dan pembantaian massal seperti di Nanjing, terus membayangi hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara tetangganya. Permintaan maaf yang dianggap tidak tulus, dan upaya sebagian politisi Jepang untuk menutupi sejarah kelam ini seringkali memicu kemarahan. Luka sejarah ini menjadi penghalang bagi terciptanya kepercayaan penuh di antara kekuatan-kekuatan utama di Asia Timur. Pada akhirnya, kisah ekspansi Jepang adalah sebuah pelajaran berharga, sebuah cerita tentang bagaimana modernisasi yang cepat tanpa diimbangi oleh kearifan dan kemanusiaan dapat berujung pada bencana. Ambisi untuk menjadi pemimpin Asia berubah menjadi hasrat untuk menaklukkan. Narasi pembebasan berubah menjadi praktik penindasan. Hari ini, Jepang telah bangkit kembali dari abu kekalahan sebagai raksasa ekonomi dan negara yang cinta damai. Sebuah pengingat bahwa jalan menuju kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati dan kerjasama, bukan dominasi dan penaklukan.